Berarti itu apa dia kenal? Perbuatan. Perbuatan itu dia buat datang dari sifat. Berarti sifat peduli, sifat kasih sayangnya sehingga dia memberi gereja, kasih sayangnya dia memberi karpet. Kemudian ini lagi apa namanya? Make juga ABD. Ini apa ini? Layer ABD juga yang kasih. Nah, itu yang di atas. Jadi karena sifat orang itu telah kita rasakan. Jadi waktu kita melihat karpet terlihat orangnya. Dan kita tidak bisa melihat ABD itu di karpet kalau sifatnya itu belum kita rasakan. Paham? Nah, jadi begitu kita takbir Allah Akbar. Nah, kita melihat gerak kita itu dari Allah di dalam. Jadi rukuk sujud kita dari Allah. Berarti terasa sekali Allah itu sayang. Sifatnya itu masuk di dalam hati itu namanya nur Allah. Jadi kalau nur itu sudah masuk, dari mana datangnya nur itu? Datang dari si pemilik. Sifat kasih sayang itu milik dari ABD. Dan tidak mungkin sifat itu berpisah dengan zat. Begitu masuk nurnya, si pemiliknya terlihat. Itu yang dimaksud. Mana saja kamu memandang di situ, karena masuk. Jadi menyaksikan Allah di alam ini mudah saja. Kapan? Di saat nur Allah itu masuk. Selama nur itu belum masuk dalam batin, kita terkejar dengan hal. Bagaimana? Mudah? Begitu. Saya ini orang alim, 12 tahun, puluhan tahun di pesantren. Memahami begini saya tidak. Nah, jadi sudah belajar, saya belajar tafsir Jalalain, tafsir Sari, tafsir Qasim, tafsir apa lagi, Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari, semuanya, Fathul Razi. Seluruh tafsir saya belajar, tapi saya tidak bisa paham bagaimana itu nur Allah. Saya nanti paham, belum lagi dapat barangnya, bisa memahami semudah ini karena saya punya guru. Gitu. Jadi maka saya katakan, ya kalau Anda mau, ayo kita sama-sama. Saya tidak menawarkan dunia pada Anda. Saya menawarkan syekh, mursyid. Nah, ayo kita sama-sama. Ayo kita masuk tarekat, kita berzikir sama-sama. Kita bilang Allah, 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 Allah. Batin ini supaya nur Allah itu masuk ke hati. Dengan nur itu kita dapat menyaksikan Allah di dunia dan di akhirat. Nah, cuma menyaksikan Allah, bukan Allah itu berupa. Ya, bukan Allah itu ada rupa, ada bentuk. Dan dengan nur ini dia dapat menyaksikan hak. Maka nur ini namanya nur hak. Cahaya Allah itu masuk. Jadi bagaimana mau bikin itu? Kita bisa praktik dalam sembahyang. Berarti sifat kasih sayang Allah itu, dan itu kita hayati dalam melakukan sembahyang. Artinya kalau kita melihat pada diri kita, mulai dari mata, telinga, tangan, itu semua adalah bekas dari perbuatannya, datang daripada sifatnya. Jadi itu mau sembahyang itu ya nah, karena sudah kasih sayang Allah itu tidak bisa lagi kita katakan dengan lidah.
Hanya kita bisa ungkapkan rasa terima kasih kita pada Allah dengan bentuk perbuatan Allahu Akbar. Allah, semi Allahu liman. Saya masih sehat, ada anak, ada mobil. Allah. Jadi itu ibadah itu yang kita lakukan nikmat sekali. Maknanya ini Allah Akbar, Allah Akbar, seperti monyet. Tahu monyet? Jadi itu tidak membawa rasa. Jadi kita itu waktu mau terima kasih seperti kita di hadapan orang yang banyak sekali budi baiknya, kita hanya bisa terdiam. Tidak bisa berkata lagi, entah mau terima kasih bagaimana lagi, terlalu banyak. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, lahir dan batin semua dari Allah. Tidak bisa lagi kita katakan. Maka hanya bisa kita ungkapkan dengan perbuatan Allah. Subhanallah. Kalau itu dapat kita tetapkan, hilang alam ini. Baru kita bisa mudah melupakan alam, anak, istri. Selama nur Allah itu belum masuk, kita tidak bisa melupakan. Nur Allah itu namanya hak. Nah, nur Allah itu namanya. Nah, sekarang begini. Hawa. Nah, apa itu hawa dan bagaimana mematikannya? Ini sering saya katakan. Hawa itu kecenderungan, keinginan dan keinginan nafsu kita pada selain Allah. Itu namanya apa? Hawa. Nah, keinginan, kecenderungan, condong akal, condong hati pada selain Allah. Nah, ini selalu umpamanya seperti coba kalau bangun pagi, kemana akal kita? Coba kalau bangun pagi, kemana? Ke kantor. Ke kantor, ke kebun. Karena ada apa dia di kantor? Ada pekerjaan. Untuk apa pekerjaan? Rezeki. Nah, jadi hawa itu suatu kekuatan yang membelokkan jangan pada Allah, pada makhluk. Nah, rezeki itu jangan ada. Jadi untuk mengerti kamu bertarekat itu supaya memutuskan hawa. Ingatan kita kekal pada setiap nafas, ingatannya tidak pernah condong pada selain Allah. Kita dengan dunia, tetapi dunia tidak dapat menguasai pikiran dan hati pada kalau orang pemain nelayan rezeki langsung hawa bilang bukan pada Allah, pada nelayan, pada kebun. Hawa bilang bukan pada Allah di laut. Jadi memahami seperti begini ini itu ajaran ihsan. Bahkan kebanyakan orang yang bertarekat dia cuma tarekat amaliyah, amal. Tapi dia tidak paham tujuan tarekat itu bukan cuma beramal. Tujuan tarekat hadir Allah. Tujuan tarekat putus hawa. Tujuan tarekat berakhlak baik. Nah, begitu. Jadi kalau kita bertarekat, kemudian kita belum dapat berakhlak baik, kita belum dapat memperbaiki hawa kita, berarti tarekat kita belum sungguh-sungguh. Atau kurang pemahaman, hanya sekedar guru memberikan pengamalan. Nah, begitu. Jadi apa itu hawa? Ingatan kita
Keinginan hati kita selalu condong pada selain Allah. Nah sekarang coba tanya, mulai dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, mana banyak kamu mengingat? Apa yang lebih banyak yang kamu ingat? Allah atau selain Allah? Apa yang membuat kamu selalu lupa dan tidak mengingat Allah? Apa? Hawa. Nah, jadi hawa inilah yang membuat syirik khafi. Dan oleh mengerti itu ibu-ibu supaya tidak kocak-kacir. Jadi tadi bahasa Inggris of kocak-kacir. Very messy. Oh, very Messy. Can you spell? M-E-S-S-Y. N-E-S-S-Y. Apa? Messy. Oh, Messi. Ya. Messi. Alias kocak-kacir. Betul. Ada penerjemah. Jangan takut. Penerjemah kita. Penerjemah kita ini bukan. Bagus, bagus. Hah? Jangan. Tapi kalah kita Ustaz. Bini ini dua istri. Kalah kan? Kalah. Kan melihat. Jadi coba lihat, jadi coba kalau jadi suci pada syariat, suci dengan air. Bagaimana kita bersuci pada syariat? Dari najis apa? Najis kencing, najis berak, nah darah, nanah, muntah, nah bersetubuh, nah dan lain-lain. Bukan itu bukan najis. Bersetubuh bukan najis. Jadi najis itu najis syariat. Membersihkannya dengan air dunia. Hawa itu najis batin. Membersihkannya dengan air nur Allah. Jadi kita cuma sibuk dengan najis tai, genci, membersihkannya dimasukkan ini ke lubang pantat ya. Di mana itu? Jadi dubur lah. Jadi najis dalam hati ini dengki, membenci, berdendam, itu najis itu. Bagaimana bisa menghancurkan, membersihkannya? 1000 tahun kamu berwudu, 1000 tahun kamu menyelam di lautan, dengki itu tidak bisa hidup. Nah, jadi ini yang kurang kita perhatikan. Dakwah sekarang ini kebanyakan zahir saja. Jadi inilah perjuangannya. Dan PDT bagaimana najis batin ini supaya kita umat Islam ini bersih zahir dan batin. Jadi bagaimana membersihkan nur Allah di dalam kotoran hawa, akhlak yang buruk di dalam batin itu dengan nur Allah. Benar saya tulis. Apa dikenal itu hari ini? Ini apa namanya? Smoke cigarette. Ada apa ini? Ini apa gambar? Gambar penyakit ya. Walaupun dia setiap saya beli gambarnya itu berganti-ganti, tetap jadi melihat itu namanya apa? Ilmu. Ilmu tidak bisa membunuh hawa. Itu catat. Walaupun saya sudah tahu, tetap saya merokok. Nah, ilmu tidak bisa membunuh hawa. Itu keinginan untuk merokok. Nanti hawa itu mati dengan nur Allah. Dengan hal itu nur Allah itu perasaan.
Nanti penyakit ini apabila kita rasakan sendiri baru boleh. Jadi rasa itu sebelum rasa ketuhanan itu masuk di hati, hawa itu tidak akan pernah. Dan seperti penyakit ini, apa ini penyakit ini? Ini tetap kita lihat saya, tetap juga walaupun berapa, saya sehari 3 bungkus. Tetap saya tahu, selama penyakit ini saya belum merasakan, saya tidak akan berhenti. Rasa itu namanya bukan hawa, atau nur. Rasa itulah yang membuat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu yang dimaksud dengan sholata. Ini sembahyang, tapi setelah sembahyang memfitnah orang karena sembahyangnya belum menampung nur. Jadi nur Allah itulah yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Jadi sama dengan agama ini adalah rasa. Gitu. Agama adalah selama kita beragama belum merasakan agama itu, agama tidak kuat, agama tidak kokoh. Begitu. Dan jadi catatannya apa? Hawa tidak bisa mati dengan ilmu. Ilmu itu cuma tahu. Negara kita ini dia yang pimpin orang tahu. Dia doktor S1, S2. Bahkan kebanyakan kita lihat ulama, ustadz, kita melihat awal-awalnya dia ustadz, ujungnya pelecehan seksual. Ada? Di Singapura tidak ada ya. Kalau di sini kita lihat dia ustadz, ujung-ujungnya santrinya dia pakai. Karena apa? Ilmu tidak bisa membunuh hawa. Jadi kita jangan tertipu, dia habib, dia kiai, dia doktor. Itu ilmu. Ilmu tidak bisa membunuh hawa. Jadi saya sarankan supaya kita berdua tidak kocak-kacir, maka carilah istri. Walaupun dia berhawa, kita sendiri sudah punya nur Allah. Itu yang dimaksud diizinkan 2, 3, 4 istri. Kalau tidak, dia penuh hawa, saya juga tidak punya kekuatan nur Allah. Kacau rumah tangga itu. Kocak. Begitu baru boleh. Al-Quran ini suci. Masakan Al-Quran membolehkan 2, 3, 4, ujungnya rumah tangga berantakan. Pertanyaannya, kamu nikah ini karena iman atau Imran? Kalau karena Imran, Messi. Jadi aturan agama itu membawa anugerah. Kapan? Di saat kita bukan dengan nafsu, tapi dengan hati. Di atas lagi kita beragama dengan roh. Di atas lagi kita beragama dengan sir. Jadi orang yang beragama ini, kajian yang begini sebetulnya sederhana, tapi sudah jarang. Bagaimana? Anda pernah dengar yang betul ini? Rugi Anda datang di sini? Jadi ya, sebenarnya saya pernah berjanji dengan guru saya, Abu ya, saya tidak mau katakan ini pada siapa, pada orang tua dan pada istri, keluarga semua saya tidak mau. Karena saya belajar itu mahal dan capek. Dari sini ke Aceh tiketnya berapa? Pulang balik 10. Nah ini Anda datang kemari, saya sediakan begitu, kamar, kasih makan lagi.
Hah? Kemudian ujungnya saya juga difitnah. Asubah. Apa gitu saya? Allah. Itu Anda sudah tahu lah sekarang. Anda Ustaz juga sudah tahu. Ya saya dari dulu sudah begini. Jadi Allah. Cuma Abu ya bilang tidak boleh. Saya kan dalam 1 tahun sampai 3-5 kali saya datang ke sana, belajar lagi dengan pulang. Ini Allah. Sudah. Jadi kesimpulannya, nah, Hawa itu tidak bisa mati dengan Hawa itu dia akhlak buruk, kecenderungan pada dunia itu tidak bisa mati. Dia bisa mati karena nur Allah itu maksudnya rasa. Orang cari mengerti rasa, kita merasakan sifat. Merasakan apa? Ini contoh. Orang ada mama, contoh lah. Lalu ibu kita itu meninggal. Kita dirantau. Kita di tempat pekerjaan, tiba-tiba dapat berita ibu kita meninggal. Itu di tempat pekerjaan kita ada apel, anggur, makanan, daging, semuanya rokok, itu semua adalah hawa. Begitu dikatakan orang tua kita meninggal, langsung terlihat ibu kita, terlihat sifat dia mengandung saya, dia yang memeluk saya, dia yang beri susu. Sifat ibu itu masuk semua sehingga hawa kepada anggur padam semuanya. Orang yang berduka diberikan pun harga semahal apapun hidangan di depannya, dia tidak mau makan. Hawa makan itu tidak ada sebab sifat nur dari mayat itu masuk di hati. Itu contoh. Hawa tidak bisa mati terkecuali dengan, maka jangan percaya Anda, termasuk pada saya, jangan Anda percaya. Selama orang itu belum dianugerahkan nur Allah, Anda berteman dengan guru seperti itu tidak aman. Tidak aman, sebab dia akan mencari kepentingan pada Anda. Termasuk saya. Lagi sudah matikah hawa pada Anda? Sudah atau belum? Tidak menjawab berarti hebat semua kalian. Sudah mati hawa itu atau belum? Bagaimana mau jadi guru kita ini? Pantaslah umat ini tidak bisa diperbaiki sebab dai-nya saja belum ada anugerah nur itu. Ini berbeda cara dakwah orang dulu dengan sekarang. Yang penting dia sudah SAG, S1, keluar S2, ketiga, kemudian ceramah. Apa yang mesti diperbaiki? Ilmunya banyak, tapi dalam hatinya dengki, dusta, memfitnah, banyak sekali dalam hati. Belum bercahaya hatinya, bagaimana memberi cahaya pada orang? Nah gitu. Udah? Ini baru tahap awal. Bisakah kamu bayangkan siapa Abu itu? Dan bisakah kamu bayangkan siapa punya? Itu baru hawa padam. Sudah tidak terjamin kita. Anda tidak mau bermursyid, Anda tidak mau bertarekat. Jangan bicara Nabi Muhammad. Ulama yang masih hidup sekarang saja kamu tidak paham, apalagi Nabi Muhammad. Jadi yang bisa paham kedalaman Muhammad zahir dan batin itu, kamu bisa melihat gambarannya ada pada pewaris. Bagaimana itu? Dan sayang Singapura jauh. Kalau Singapura dekat kita bisa sehari. Minggu ini zikir Singapura. Minggu berapa? 5. Depan lagi Inapur. Sudah. Enggak?
Lanjut, sebab dengan nur ini dapat memelihara dia daripada kelalaian. ya, pelihara dari kelalaian. Jadi tarekat, guna dari tarekat itu kita Allah. Itu awalnya diusahakan. Tapi kalau telah Allah bubuhkan nur Allah, kamu tidak usahakan, dia jadi sendiri. Tapi selama nur Allah itu belum masuk, lupa lagi Allah. Dan terbangun untuk dia tidak bersama selain Allah. Ya, dia bersama anak istri, tapi hatinya tidak. Hatinya dengan Allah. Bagaimana mencari orang begitu? Kalau penceramah jamaah, itu banyak. Jamaah, ya kan? Jadi kita bukan mengejek kita, tapi so tua. Masa kita sudah tua? Kadar makanan rohani kita hanya kelas anak-anak saja. Ini atas dan bawah sudah putih semuanya. Masih juga kelas ikro. Kunci pada meningkat kelas tinggi. Nah kan? Bagaimana? Apakah itu sesat ajaran ini? Ya, ini ngaku-ngaku nanti lagi ya Allah. Nah, begitu ditanya silsilah tarekatnya, itu kalian foto ya misalnya. Itu silsilah tarekat. Lanjut. Dia tidak bersama selain Allah pada sekalian hal dan situasi di mana dia berada. Bayangkan itu. Pada seluruh keadaan dia tidak pernah bersama selain Allah. Pada seluruh keadaan, tempat dan waktu. Kita melihat, misalnya dia dengan makhluk, dia bekerja, dia di perusahaan, dia di kantor, dia di anggota dewan, tapi hatinya tidak bersama Allah. Dia bersama Allah. Baru boleh jadi pemimpin, boleh jadi pemerintah. Ini pemerintah dalam hatinya kepentingan, bagaimana dia mau jadi khalifah? Jadi yang membuat jaya Sultan Ternate dulu dan Sultan-Sultan Tidore, kesultanan di tanah Jawa, sampai kemana lagi, sampai ke Malaka, ke Johor, ke Singapura dan lain-lain. Itu si pembawa agama dulu, kekuatan nur Allah, hasil didikan sufi itu kuat sekali. Nah, nur ini yang bernama dengan nur hakikat. Nur ini yang bernama nur hakikat. Bagaimana Iqbal? Ada anak? Anak apa? Cewek. Ustaz, tolong beri nama. Sudah, nur hakikat. Namanya saja, biar jadi kenang-kenangan. Namanya nur hakikat. Kira-kira begitu. Jadi nur yang masuk di dalam hati inilah yang menggembur, yang membersihkan hawa sehingga bersih batin. Berpunca daripada sifat dan asma Allah. Berarti sifat dan asma Allah itu masuk di dalam batin sehingga hatinya damai. Bila mana ini senantiasa berada di dalam batin hamba, penyebab hilang atau fana selain hak. Nah, kalau nur Allah itu masuk, hilang selain Allah. Jadi cara orang sufi menjelaskan apa itu khusyuk. Selain Allah itu akan hilang, kamu harus berusaha cari nur Allah. Dan yang ingin saya sampaikan Ustaz dan seluruh teman-teman yang lain, nur Allah itu ada di mana? Saya tanya, nur Allah itu ada di mana? Nur Allah itu ada di mana?
Kamu sudah punya nur Allah atau belum? Belum ada pada mursyid. Itu yang dimaksud dengan murabita. Maka, mohon maaf ya, cuma ini klaim Naqsyabandi mengatakan untuk dapat nur Allah itu kamu tidak perlu jutaan tahun. Kamu mengabdi, sangkutkan hati kamu pada, dia akan masuk ke situ tanpa kamu usaha. Maka tarekat yang terbanyak di dunia adalah tarekat Naqsyabandi. Karena dia dapat nur tanpa dia usaha. Tetapi itu pun bukan cuma nama, bersungguh-sungguh. Nah, jadi apa? Maka untuk dapat nur Allah itulah kita bukan dengan banyak diri, banyak tawajud, banyak zikir, tetapi kita bersyukur, mengabdikan diri kepada Syekh. Kalau dia bikin muzakarah, walaupun bunuh di depan, tabrak, begitu. Nah, jadi nur Allah itu dia datang ke sini di dalam Jadi bagaimana caranya dapat nur Allah? Itu yang dimaksud dengan radhiyah. Jadi dalam tarekat Naqsyabandi setelah istighfar, al-Fatihah, ingat mati, sudah, kemudian kita ya Allah, dengan berkat guruku ini limpahkanlah nur ma'rifat engkau yang ada di dalam batin guru saya ini ke dalam batinku, agar hatiku ini bersih, berakhlak baik dan dapat menyaksikan engkau di mana-mana. Jadi bukan mempertuhan mursyid, tidak, tetapi kita berwasilah karena dialah yang telah memiliki. Begitu. Dan ini bukan ngaku-ngaku. Nah, jadi kalau ngaku-ngaku repot itu. Nah, lanjut Nabi. Dan membawa dia bersama hak. Dan cari hak dengan sebab nur. Ya. Jadi nur Allah inilah yang membawa kita kepada Allah. Atau kalau seperti semalam dikatakan Ustaz, nur Muhammad. Nur Muhammad ini atau nur hak inilah yang membawa kita kepada al-haq. Sebelum jadi bukan dengan diri kita. Jadi umpamanya kita lihat gedung itu indah, konstruksinya catnya, bentuknya bagus sekali, dan berarti kebaikan suatu tempat, suatu gedung itu kita akan tanyakan siapa yang bikin. Nah, maka kalau sudah dijelaskan, maka sifat dari tukang itu masuk di dalam hebat sekali tukang yang namanya abididi. Jadi kebagusan sifatnya itulah yang membuat saya akan mencari abididi. Bila saya membuat rumah. Jadi selama sifat dari orang itu belum masuk, saya akan mencari orang lain. Begitu juga selama sifat nur Allah belum masuk dalam batin. Dan sebetulnya ini yang dimaksud dengan tarekat. Tarekat itu berjalan. Mau berjalan bagaimana kita belum punya kendaraan. Apa itu kendaraan? Burak. Kalau Pak Nabi, kalau pada umat Muhammad, nur Muhammad. Gitu. Jadi dengan nur ini kita berjalan kepada itu nur kendaraan kita untuk terbang. Kalau kita belum punya kendaraan itu, kita belum bertarekat sebetulnya. Bagaimana Ustaz? Sudah begitu? Belum. Kalau Ustaz belum, saya juga belum. Lanjut. Maka qayyumiyah hak pada sekalian yang mewujud. Qayyumiyah Allah artinya terlihat,
ada Allah. Allah lah yang mengurus alam semesta. Kalau kita melihat matahari terlihat Allah, tapi tidak terlihat Allah pada matahari yang berjalan pada gunung. Itu tidak terlihat karena mata kita buta. Kenapa buta? Karena kita belum punya nur Allah. Selesai. Lanjut. Terputuslah nazar atau pemikirannya kepada lain Allah. Nah, jadi kalau nur Allah itu masuk, kita tidak dapat memikirkan selain Allah. Yang anak, yang perusahaan, yang semuanya kita tidak terpikir. Jadi kita hidup kalau tidak banyak pikiran, senang atau tidak? Nah, ini yang dimaksud dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, kesulitan hidupnya Allah memberikan jalan keluar, dan Allah memberi rezeki tanpa pikir-pikir. Kalau begitu dia ada di hadapan Allah, berhenti dia berpikir, karena dia melihat rezekinya sudah ada. Ini kacau kita, ke sana ke sini, ada duit, takut lagi, tidak ada duit, kocak aja. Allah. Kita punya proposal tahu? Proposal kita ada 10, ada 100. Sebelum ketemu dengan orang yang bisa memenuhi proposal ini, kocak aja. Begitu kita bawa proposal itu di depan bupati, presiden, raja, dia bilang, tenang, gampang saja, nanti akan saya berikan. Maka di saat itu mau berpikir itu orang, belum diberikan kita sudah tenang. Belum Allah berikan, dalam sembahyang terasa ada di hadapan Allah, di saat itu kamu tidak khawatir rezeki kamu. Maka Allah akan memberikan tanpa kita pikir. Ini sudah pikir tetap kacau. Ini sebetulnya begitu kita. Kalau kita takwa, istri datang sendiri. Nah, tapi kalau kita yang cari, saya kasih. Kisahnya juga tidak datang kepada saya. Berarti menunjukkan bahwa kita nafsu kita lebih baik. Lanjut. Karena senantiasa dia menyaksikan maksudnya. Ya, maksud artinya yang dia tujukan. Sebab karena dia senang dan gembira di dalam batinnya. Dia senang dan gembira di dalam batinnya sebab dia bersama orang yang dicintainya. Masya Allah. Jadi orang ribut-ribut dia tenang saja, karena dia selalu di samping Allah. Nah, ada orang politik Jokowi pakai uang money politik dia santai saja. Ya. Bagaimana? Jadi terlihat agama ini bermanfaat hanya dengan metode sufi. Kalau dengan syariat, baku bunuh orang sedikit jenggot tidak. Jenggot tidak, kalau mau tampil padang, potong. Tasbih beda. Semuanya akhirnya bom saja. Lanjut. Dan dia membuangkan dakwah atau membangsakan sesuatu kepada dirinya dan alam semesta. Artinya dia dapat mentauhidkan Allah, itu tidak dibangsakan pada dirinya. Artinya dia dapat mengenal Allah, dia tidak merasa bahwa itu dari usahanya. Tetapi Allah memperkenalkan diri. Jadi makrifat itu Allah memperkenalkan diri, bukan kita mengenal kita yang bermakrifat. Kita bermakrifat tetapi tidak dengan usaha kita. Hari kan saya beri contoh, umpamanya memancing tahu. Kita usahakan, tapi kalau ikan itu tidak makan, tidak dapat.
berarti usaha itu tidak menyampaikan pendapat. Walaupun kita sudah usahakan, kalau ikan tidak makan, walaupun kita sudah tawaju, zikir-zikir masuk tarekat, tapi kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya pada kita, sudah tidak. Maka ma'rifat itu adalah anugerah yang sangat mahal. Yuk, maka Sebab nur ini dapat membakar sekalian yang wujudnya. coba lihat bahasa Buddha. Nur Allah itu kalau masuk terbakar seluruh ingatan pada selain Allah. Pantas kita tidak bisa khusyuk. Alam itu selalu datang karena nur Allah itu ada. Apabila nur Allah itu masuk, hilang selain Allah, termasuk diri kita. Lanjut. Maka dia bersama hak, tidak bersama dirinya dan lainnya. Selanjutnya, Karena hidupnya dengan hidup hak, adanya dengan ada hak. ente cuma ente. Ente, tapi dia mahal sekali, sangat mahal. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, merokok. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Sudah bawa kemari.